Kekuatan udara TNI Angkatan Darat yang dioperasikan oleh Puspenderbat identik dengan helikopter seperti Bell 412, NBO 105 AS 550 MILMI 17, MILMI 35 dan tentu saja AH-64E Apache. Pesawat sayap putar itu terbang di langit Indonesia untuk mendukung operasi TNI Angkatan Darat setiap hari, khususnya di daerah-daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil yang rawan gangguan keamanan. Dengan kemampuannya yang dapat hovering atau mendarat di tempat yang tidak mempunyai landasan udara, pesawat sayap putar memang merupakan pilihan tepat untuk mendukung pergeseran pasukan, penerangan logistik maupun pemberian bantuan tembakan udara di wilayah-wilayah operasi. Sehingga tidak keliru bila sayap udara TNI Angkatan Darat identik dengan armada helikopter. Padahal Puspenderbat juga mengoperasikan pesawat sayap tetap dengan NC-212 buatan PT IPTN sebagai tulang punggungnya. Akan tetapi jumlah NC-212 yang dipunyai oleh satuan yang berpusat di Bandara Pondok Cabe ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pesawat serupa yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut, yaitu hanya 4 unit saja. Rata-rata pesawat angkut milik TNI Angkatan Darat yang dibuat secara lisensi di Bandung merupakan buatan sebelum tahun 2000. Sehingga Puspenderbat belum mengoperasikan versi termutakhir yaitu NC-212I. Sekarang di Indonesia baru TNI Angkatan Udara yang menjadi operator pesawat yang menggunakan autopilot buatan Genesis Aerosystem ini. Sesuai dengan kebutuhan operasional, TNI Angkatan Darat berencana untuk memperkuat kemampuan pergeseran kekuatan menggunakan pesawat sayap tetap. Mengutip sumber yang mengetahui materi ini, Puspenderbat diharapkan mempunyai kemampuan menggeser pasukan minimal 1 kompi dalam waktu yang singkat ke wilayah Indonesia yang memerlukan penguatan pasukan. Aspirasi itu membutuhkan penguatan kemampuan Puspenderbat, khususnya untuk pesawat sayap tetap yang selama ini hanya mengandalkan pada NC-212. Apabila Puspenderbat mempunyai pesawat sayap tetap dengan kemampuan menggeser 1 kompi pasukan dalam waktu singkat, hal itu akan mengurangi ketergantungan TNI Angkatan Darat pada pasukan angkut TNI Angkatan Udara. Termasuk pula untuk mendukung operasi lintas udara, di mana TNI Angkatan Darat memiliki setidaknya 9 batalion infanteri para raider di bawah Kostrad. Dengan payload, jarak jelajah dan endurance yang terbatas, pesawat angkut ringan NC-212 bukan pilihan ideal untuk mendukung operasi lintas udara. Beberapa tahun lalu, Puspenderbat telah menyatakan rencana untuk membeli 5 unit C-295M buatan Airbus untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pasukan. Pesawat yang ditenagai 2 turboprop engine Pratt & Whitney Kanada PW127G ini dapat mengangkut 71 orang pasukan atau 48 orang para troopers dalam satu kali terbang. Dengan max payload 7.050 kg pada kondisi normal atau 9.250 kg pada kondisi overload, C-295M memiliki range 1.555 km pada kondisi International Standard Atmosphere (ISA) dengan cadangan 45 menit hold pada ketinggian 1.500 feet, sehingga cukup ideal untuk memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Darat. Bukan hal yang mengejutkan apabila Puspenderbat melirik pesawat terbang yang memiliki service ceiling 13.540 feet pada kondisi One Engine Inoperative (OEI) ini. Akan tetapi, rencana akuisisi 5 C-295M belum sesuai dengan kapasitas fiskal pemerintah saat ini. Dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah 2020-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, pemerintah hanya mengakomodasi akuisisi 2 C-295M bagi TNI Angkatan Darat. Dengan alokasi sebesar 102 juta US dollar, pemerintah berencana membiayai pembelian untuk pesawat yang merupakan versi stretch dari CN-235 buatan AirTech melalui pinjaman luar negeri. Namun sayangnya, tidak ada kegiatan akuisisi C-295M untuk TNI Angkatan Darat dalam penetapan sumber pembiayaan atau PSP 2021 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan pada 26 April 2021.
PSP 2021 yang terkait dengan Puspenerbat hanya kegiatan upgrade PEL 412, sedangkan rencana pembelian C295M belum menjadi prioritas pemerintah ketika PSP tersebut diterbitkan. Menyangkut penerbitan PSP pada tahun anggaran 2022, hal itu masih menjadi misteri karena kapasitas fiskal pemerintah yang kini sangat terbatas karena pandemi COVID-19. Kalaupun Menteri Keuangan dalam beberapa bulan ke depan menerbitkan PSP 2022 untuk Kementerian Pertahanan, masih menjadi misteri pula apakah C295M untuk TNI Angkatan Darat tercantum di dalamnya. Salah satu sinyal pembelian C295M adalah apabila kegiatan tersebut merupakan bagian dari daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri tahun 2022. Namun bukan jaminan 100% bahwa akuisisi C295M akan masuk dalam PSP 2022.